dalam sejarah peradaban Islam, terdapat satu nama yang selalu diselimuti kabut misteri. Ia tidak termasuk dalam jajaran 25 nabi yang wajib diketahui, namun namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai guru dari seorang nabi besar sekelas Musa AS. Ia adalah sosok yang dipercaya oleh banyak ulama masih hidup hingga hari ini, mengembara di antara samudra dan daratan, menjaga keseimbangan rahasia Allah di muka bumi. Dunia mengenalnya dengan nama Nabi Khidir AS. Siapakah sebenarnya beliau? Apakah beliau seorang nabi, seorang wali, ataukah malaikat yang menyerupai manusia? Misteri tentang Khidir bukan hanya soal umur panjangnya yang menembus ribuan tahun, melainkan tentang jenis ilmu yang beliau miliki, ilmu yang disebut sebagai ilmu laduni. Sebuah pengetahuan yang tidak didapat dari buku atau sekolah, melainkan langsung dituangkan oleh Allah ke dalam hatinya. Melalui kisah Khidir, kita diajarkan bahwa apa yang terlihat buruk di mata manusia seringkali merupakan kebaikan yang terselubung dalam rencana Tuhan. Beliau adalah simbol bahwa logika manusia sesungguhnya sangat terbatas di hadapan luasnya samudra kebijaksanaan ilahi. Video ini akan membedah tuntas siapa sebenarnya Nabi Khidir AS. Kita akan menelusuri kisah pertemuan epiknya dengan Nabi Musa di Majma'ul Bahrain, pertemuan dua lautan. Kita akan membahas perdebatan para ulama tentang apakah beliau masih hidup atau sudah wafat, serta apa rahasia di balik tugas-tugas aneh yang beliau lakukan. Jika Anda sering merasa bingung dengan takdir hidup yang terasa tidak adil, maka kisah Nabi Khidir adalah obat bagi hati Anda. Tetaplah menyimak hingga akhir, karena kita akan mengungkap mengapa pertemuan dengan Khidir adalah dambaan setiap pencari kebenaran. Sebelum kita menyelami samudra misteri ini, pastikan Anda klik tombol subscribe dan siapkan jiwa Anda untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Nama Khidir sebenarnya bukanlah nama asli, melainkan sebuah julukan. Dalam bahasa Arab, Al-Khidir berarti seseorang yang hijau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan rahasia di balik julukan ini. Beliau bersabda bahwa Khidir dijuluki demikian karena jika beliau duduk di atas tanah putih yang kering dan gersang, maka seketika tanah tersebut akan berubah menjadi hijau subur dengan rerumputan yang bergoyang. Ini adalah simbol bahwa dimanapun Khidir berada, keberkahan dan kehidupan selalu mengikuti langkahnya. Beliau adalah pembawa pesan bahwa rahmat Allah mampu menghidupkan hati yang paling mati sekalipun. Mengenai nama aslinya, para sejarawan dan ulama ahli kitab menyebut beliau adalah Balian bin Malkan. Ada banyak versi mengenai silsilahnya. Sebagian menyebut beliau adalah keturunan Nabi Sam bin Nuh AS. Namun, Allah sengaja membiarkan identitas duniawinya tetap samar agar kita lebih fokus pada pesan dan ilmu yang beliau bawa. Khidir digambarkan sebagai hamba yang diberikan rahmat dan ilmu secara langsung dari sisi Allah. Kalimat min ladunna ilma dalam surat Al-Kahfi inilah yang menjadi asal-usul istilah ilmu laduni. Khidir adalah antitesis dari ilmu lahiriah. Jika Nabi Musa AS mewakili syariat yang terpaku pada apa yang tampak, maka Khidir mewakili hakikat yang melihat apa yang tersembunyi. Beliau adalah pengingat bahwa di balik setiap kejadian ada benang merah yang ditarik oleh Allah. Pengetahuan Khidir melampaui batas ruang dan waktu. Beliau tahu apa yang akan terjadi sebelum hal itu terjadi, bukan karena meramal, tapi karena Allah mengizinkannya melihat lembaran takdir. Di bab ini, kita belajar bahwa kebenaran itu berlapis-lapis. Apa yang kita lihat sebagai musibah, bisa jadi adalah cara Allah melindungi kita dari musibah yang lebih besar. Nama Khidir adalah simbol kesegaran iman, bahwa iman harus selalu tumbuh dan hijau, tidak boleh kering meskipun diterjang panasnya ujian dunia. Kisah yang paling terkenal tentang Nabi Khidir bermula dari sebuah kejadian yang sangat manusiawi. Nabi Musa AS sebagai pemimpin Bani Israel yang sangat cerdas dan perkasa, suatu ketika ditanya, "Siapakah orang yang paling berilmu di muka bumi ini?" Musa menjawab, "Aku." Jawaban ini bukan karena kesombongan, melainkan karena Musa merasa sebagai seorang nabi yang menerima wahyu, dialah sumber ilmu. Namun, Allah ingin memberi pelajaran tentang kerendahan hati. Allah kemudian mewahyukan kepada Musa bahwa ada seorang hamba di pertemuan dua lautan yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa. Musa pun melakukan perjalanan panjang dan melelahkan untuk mencari guru misterius ini. Ia membawa seorang pembantu dan seekor ikan sebagai tanda.
Ikan itu secara ajaib hidup kembali dan melompat ke laut tepat di tempat Khidir berada. Inilah Majma'ul Bahrain. Saat mereka bertemu, Musa meminta izin untuk mengikuti Khidir agar diajarkan ilmu. Namun Khidir memberikan syarat yang sangat berat. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Musa berjanji akan sabar. Namun syarat utamanya adalah Musa tidak boleh bertanya tentang apapun yang dilakukan Khidir sampai Khidir sendiri yang menjelaskannya. Perjalanan ini adalah metafora kehidupan. Seringkali kita merasa sudah tahu segalanya tentang hidup, padahal kita hanya melihat permukaannya. Khidir menantang Musa dan kita semua untuk menahan lidah dari protes kepada takdir. Bab ini mengajarkan bahwa untuk mendapatkan ilmu tingkat tinggi, seseorang harus mengosongkan gelasnya terlebih dahulu. Kesabaran adalah syarat mutlak dalam belajar, terutama saat kita menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal dalam hidup kita. Musa, sang pembicara dengan Tuhan, Kalimullah, harus tunduk menjadi murid yang diam di hadapan Khidir. Dalam perjalanannya bersama Musa, Nabi Khidir melakukan 3 tindakan yang sangat mengejutkan dan secara hukum syariat tampak salah. Pertama, beliau melubangi perahu milik orang-orang miskin yang telah memberi mereka tumpangan gratis. Musa protes, "Mengapa engkau merusak perahu mereka? Ini adalah kesalahan besar." Khidir hanya mengingatkan tentang janji sabar Musa. Kedua, Khidir bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang bermain. Lalu tiba-tiba beliau membunuhnya. Musa terperanjat dan berkata, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang suci? Ini adalah kemungkaran." Khidir kembali mengingatkan Musa untuk diam. Tindakan ketiga adalah ketika mereka sampai di sebuah desa yang penduduknya sangat pelit dan menolak memberi mereka makan. Di desa itu ada sebuah tembok rumah yang hampir roboh. Alih-alih membalas perlakuan buruk penduduk desa, Khidir justru memperbaiki tembok itu tanpa meminta bayaran. Musa yang sudah tidak tahan lagi berkata, "Seharusnya engkau meminta upah agar kita bisa membeli makan." Disinilah perjalanan mereka berakhir. Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dan kamu." Sebelum pergi, Khidir mengungkap rahasia di balik semua keganjilan itu. Beliau melubangi perahu karena di depan sana ada seorang raja zolim yang merampas setiap perahu yang bagus. Dengan melubanginya, perahu itu dianggap cacat dan tidak dirampas, sehingga orang miskin itu tetap punya mata pencaharian. Beliau membunuh anak itu karena Allah tahu jika ia tunggu dewasa, ia akan menjadi orang zolim yang menyeret orang tuanya yang soleh ke dalam kekafiran. Allah ingin menggantinya dengan anak yang lebih baik. Dan beliau memperbaiki tembok karena di bawahnya tersimpan harta warisan milik 2 anak yatim yang ditinggalkan oleh ayah yang soleh. Jika tembok itu roboh, harta itu akan ditemukan dan diambil oleh penduduk desa yang jahat. Khidir menjaganya sampai anak yatim itu dewasa. Inilah rahasia ilmu laduni, melihat manfaat di balik kerusakan, melihat rahmat di balik kehilangan, dan melihat cinta di balik kerja keras yang tak dihargai. Salah satu topik yang paling sering diperbincangkan tentang Nabi Khidir adalah apakah beliau masih hidup hingga sekarang? Perdebatan ini telah berlangsung berabad-abad di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian ulama, terutama dari kalangan ahli hadis seperti Imam Bukhari dan Ibnu Jauzi, berpendapat bahwa Khidir sudah wafat. Argumen mereka didasarkan pada ayat Al-Quran, "Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad." Serta hadis Nabi yang menyebutkan bahwa setelah 100 tahun dari ucapan beliau, tidak akan ada lagi orang yang hidup saat itu yang masih tersisa di muka bumi. Namun di sisi lain, mayoritas ulama tasawuf dan sebagian ulama fikih serta tafsir seperti Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup dengan izin khusus dari Allah. Mereka berpendapat bahwa Khidir dikecualikan dari hukum umum, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam yang diangkat ke langit dan Dajjal yang ditangguhkan kematiannya. Ada riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa Khidir meminum Ainul Hayat, mata air kehidupan. Banyak kisah dari para wali Allah sepanjang sejarah yang mengaku bertemu dengan sosok misterius ini, yang datang untuk memberikan nasihat, doa, atau bimbingan spiritual di saat-saat genting. Keyakinan tentang hidupnya Khidir mengandung pesan filosofis yang dalam. Beliau dianggap sebagai malaikat di bumi yang bertugas menjaga ruhani umat manusia. Kehadirannya melambangkan bahwa bimbingan Allah tidak pernah terputus. Meskipun beliau tidak terlihat oleh mata awam, beliau dipercaya hadir dalam majelis-majelis ilmu, di padang Arafah saat wukuf, atau di tempat-tempat terpencil untuk menolong hamba Allah yang soleh. Terlepas dari benar atau tidaknya beliau masih hidup secara fisik, sosok Khidir tetap hidup sebagai simbol kearifan ilahi.
Perbedaan pendapat ini tidak seharusnya memecah belah kita, melainkan menambah kekayaan khazanah pemikiran Islam tentang betapa luasnya kekuasaan Allah untuk menetapkan takdir bagi hamba-hamba pilihannya. Nabi Khidir adalah ikon dari ilmu laduni. Seringkali orang salah paham dan mengira ilmu laduni adalah sesuatu yang bisa dipelajari dengan mantra atau ritual tertentu agar menjadi sakti. Padahal, ilmu laduni adalah buah dari ketakwaan yang murni. Allah berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, maka Allah yang akan mengajarimu. Ilmu laduni adalah cahaya yang Allah pancarkan ke dalam hati seorang hamba yang telah bersih dari kotoran dunia dan kepentingan ego. Ilmu yang dimiliki Khidir berbeda dengan ilmu yang kita pelajari di sekolah. Ilmu kita adalah ilmu sebab akibat, sedangkan ilmu Khidir adalah ilmu tujuan akhir. Kita seringkali protes ketika kehilangan sesuatu, karena ilmu kita terbatas pada momen kehilangan itu. Namun ilmu laduni memberikan ketenangan karena ia melihat apa yang akan terjadi jika kehilangan itu tidak terjadi. Khidir menunjukkan bahwa ada pengetahuan yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia semata, melainkan harus dengan bantuan radar langit. Banyak ulama besar Islam seperti Imam Al-Ghazali mencapai derajat keilmuan yang luar biasa bukan hanya karena membaca banyak buku, tapi karena mereka melakukan mujahadah, perjuangan batin, sehingga Allah membukakan pintu-pintu pemahaman yang sulit dicapai oleh orang biasa. Namun perlu dicatat, ilmu laduni tidak pernah bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Jika ada orang mengaku punya ilmu laduni tapi meninggalkan sholat, maka itu bukanlah ilmu dari Allah, melainkan tipu daya setan. Kisah Khidir mengajarkan kita untuk tidak sombong dengan gelar atau wawasan kita. Di atas langit masih ada langit, dan di atas setiap orang yang berilmu ada Allah yang maha mengetahui segala rahasia yang tersembunyi. Banyak orang bertanya-tanya, apakah mungkin bertemu dengan Nabi Khidir di zaman modern ini? Para ulama tasawuf menyebutkan bahwa Khidir seringkali muncul dalam wujud yang sangat biasa. Bisa jadi seorang pengemis, orang tua renta yang berpakaian sederhana, atau orang asing yang tiba-tiba memberikan nasihat yang sangat menusuk jantung. Beliau tidak datang dengan kemewahan atau tanda-tanda keajaiban yang mencolok. Beliau datang untuk menguji adab dan ketulusan hati kita. Ada sebuah nasihat terkenal. Anggaplah setiap orang yang kamu temui adalah Khidir. Mengapa? Agar kita selalu menjaga adab dan tidak meremehkan siapapun. Seringkali kita hanya hormat kepada orang kaya atau pejabat, namun acuh tak acuh kepada orang miskin. Padahal bisa jadi doa dari orang miskin yang kita remehkan itulah yang beresonansi dengan langit. Kisah-kisah tentang pertemuan dengan sosok misterius yang menyelamatkan orang tersesat di gunung atau memberikan uang di saat benar-benar terjepit tanpa minta imbalan sering dikaitkan dengan kehadiran beliau. Namun, tujuan utama kita bukanlah mencari-cari pertemuan fisik dengan Nabi Khidir. Tujuan utama kita adalah memiliki sifat Khidir, yaitu sifat sabar, bijak dalam melihat masalah, dan selalu membawa manfaat bagi orang lain secara diam-diam. Jika Anda ingin bertemu dengan Khidir, maka perbaikilah adab Anda kepada sesama makhluk Allah. Jika hati Anda sudah bersih, maka bimbingan yang dibawa Khidir, yaitu taufik dan hidayah, akan datang kepada Anda melalui jalan apapun. Khidir adalah cermin. Apa yang Anda lihat pada sosok beliau adalah pantulan dari kesiapan ruhani Anda sendiri. Bab ini mengajak kita untuk lebih peka terhadap setiap pertemuan dalam hidup, karena tidak ada yang kebetulan dalam skenario Allah. Sahabat, perjalanan kita menelusuri jejak Nabi Khidir AS membawa kita pada satu kesimpulan besar. Kita adalah makhluk yang sangat terbatas. Kisah Khidir dan Musa adalah pelajaran abadi bagi kita untuk berhenti menjadi hakim atas takdir Allah. Jangan pernah berkata, "Mengapa ini terjadi padaku?" atau "Ini tidak adil," karena kita hanya melihat lubang di perahu, tapi kita tidak melihat raja yang akan merampas perahu itu. Kita hanya melihat tembok yang roboh, tapi tidak melihat harta yatim di bawahnya. Jadilah hamba yang tenang. Yakinlah bahwa setiap peristiwa dalam hidup Anda, sepahit apapun itu, sedang dirajut oleh Allah untuk kebaikan Anda di masa depan. Nabi Khidir mengajarkan kita untuk berbaik sangka, husnuzan kepada Allah. Jika saat ini Anda sedang merasa kehilangan, ingatlah bahwa Allah mungkin sedang mempersiapkan pengganti yang lebih baik, sebagaimana Ia mengganti anak yang dibunuh Khidir dengan anak yang solih.
Jika saat ini rencana Anda gagal, ingatlah bahwa itu mungkin cara Allah melindungi Anda dari kehancuran yang lebih besar. Terima kasih telah menyimak konten misteri dan hikmah ini hingga selesai. Semoga kisah Nabi Khidir AS menambah kekaguman kita pada keagungan Allah dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Mari kita tutup dengan doa agar Allah senantiasa membimbing kita dengan ilmu dan rahmat-Nya, serta mempertemukan kita dengan orang-orang solih yang membawa pesan kebenaran. Jika video ini memberikan perspektif baru bagi Anda, silahkan klik like, share, dan tulis di kolom komentar. Subhanallah, luasnya ilmu-Mu ya Allah. Saya, Suara Surau, mari kita terus belajar dan bertumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.